Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi untuk pembahasan Matematika Edu tahun 2017 course kedua. Kalau di video sebelumnya Koko udah bahas section kedua question pertama. Sekarang Koko akan bahas section kedua question kedua. Bagi kalian yang belum nonton video atau pembahasan sebelumnya, bisa lihat link yang sudah ada di description. Bagi kalian yang lain yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian klik tombol notification-nya. Sehingga kalian bisa dapat update ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal section kedua, soal kedua. Di soal ini dia bilang, seperti pada gambar di sebelah kanan, pada suatu bidang XY yang originnya di O. Jadi di gambar Koko rasa udah cukup jelas. Let us consider the isosceles triangle ABC satisfying AB equals to AC. Kita punya segitiga sama kaki. AB itu sama dengan AC. Furthermore, suppose that side AB passes through minus 1 and 5. AB melewati titik P. Kemudian side AC, sisi AC itu melewati titik Q. Q itu koordinatnya 3,3. Let us consider the radius of the inscribed circle of triangle ABC. Kemudian kita akan mempertimbangkan jari-jari dari suatu lingkaran yang tersisip di dalam segitiga ABC. Atau sometimes kita sebut sebagai lingkaran dalam segitiga. Denote the straight line passes through the 2 point A and B. Jadi sekarang kita akan menyimbolkan atau menotasikan dua garis lurus yang melalui titik garis lurus yang melalui titik A dan B itu L1 dan garis lurus yang melalui titik A dan C itu L2. AB L1, AC L2. When we denote the slope of L1 by A, the equation of L1 and L2 are berapa? Ketika kita anggap gradient dari garis AB itu adalah A, apa persamaan garisnya? Koko akan mulai dari sana. Pertama kita akan lihat L1. Berarti gradientnya Koko kasih nama M1. M1 ini A. Equation of line-nya kita bisa dapat. L1 adalah Y minus Y1. Y1-nya berarti titik P itu 5. Equals to A, X minus X1. X1-nya min 1. Equation dari straight line ya. Y minus Y1 equals to M, X minus X1. Min 1 plus 1 berarti. Maka kita akan dapat Y equals to AX plus A plus 5. Jadi M-nya 5. M di sana 5. Kemudian kita akan cari persamaan garis L kedua. Kita akan cari persamaan garis L2. Nah, di sini kita harus lihat sedikit walaupun dia udah bilang ya, gradientnya negatif A. Mungkin ada yang berpikir kenapa gradientnya bisa negatif A. Alasannya sederhana karena ini adalah isosceles triangle. Ketika kita ngomongin segitiga sama kaki, maka gradient dari sisi pertama itu harus minusnya dari sisi yang atau kaki yang berikutnya. Jadi di sini Koko sudah bisa punya kesimpulan sebenarnya gradient dari garis kedua itu pasti negatif A. Koko tulis di sini, sepertinya nggak cukup nanti. M2 equals to negative A. L2 kita bisa dapat Y minus Y1, poinnya adalah 3,3, equals to minus A, X minus 3. Kalau disimplify kita akan dapat Y equals to minus AX plus 3A plus 3. M, N, O kita ketemu. M-nya 5, N-nya 3, O-nya 3. Aku tulis di sini aja ya, M, N, O.
533. Pertanyaan berikutnya, denote the center of the radius of the inscribed circle by I and R. Kita akan misalkan pusat dari lingkaran tersebut itu adalah I dan jari-jarinya adalah R. Then the coordinates of I are bla bla bla. Sekarang tujuan kita adalah mencari koordinat dari titik I. I itu ada di sini. Untuk dapat koordinat dari titik I, kalian bisa lihat kalau Koko tarik vertikal ke bawah, ini adalah jari-jarinya. Ingat ya, jari-jarinya bukan ke O, tapi ke vertikal ke bawah. Kenapa vertikal ke bawah? Karena lingkaran ini adalah inscribed circle. Berarti dia pasti menyinggung garis BC. Hubungan antara garis singgung dengan jari-jari tegak lurus. Jadi jari-jarinya yang ini. Dengan kata lain, y coordinates of I-nya itu udah pasti R. Dan dia udah bilang di sini. Jadi kita tinggal cari x coordinates. X coordinates-nya adalah perpotongan antara L1 dan L2. Perpotongannya berapa, itulah si x-nya. Jadi untuk cari x koordinat kita cukup cari titik potong antara L1 dan L2. Equation-nya kita udah tahu. Ini L1, ini L2. Equate aja. Bikin sama. AX plus A plus 5 equals to minus AX plus 3A plus 3. Isolate AX, kita akan dapat 2AX equals to 2A minus 2. Dan kita solve for X. Sebelum Koko solve for X, 2-nya coret dulu. Kita akan dapat X equals to A minus 1 over A. 1 minus 1 over A. Itulah P and Q-nya. Jadi P-nya 1, Q-nya juga 1. Tulis di sini aja PQ. 1 sama 1. Koko akan lengkapi di gambar sedikit. I ini koordinatnya adalah 1 minus 1 over A sama R. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kita lanjutin lagi, sedikit lagi. Hence, R can be expressed in terms of A as bla bla bla. Maka R itu jari-jari. Jari-jarinya bisa dinyatakan in terms of A sebagai apa? Jadi sekarang tujuan kita atau goal kita adalah kita ingin mencari jari-jari dari lingkaran ini. Nah, mungkin di sini ada beberapa cara. Koko akan pakai cara yang menurut Koko paling mudah dijelasin. Ada beberapa cara lain pakai kesebangunan atau pakai trigonometri, tapi mungkin sedikit lebih susah untuk dijelasin. Jadi Koko akan pilih cara yang Koko akan jelasin ini karena lebih mudah dijelaskan. Walaupun sedikit ribet nanti caranya. Nah, untuk cari jari-jari dalam lingkaran, maksudnya jari-jari lingkaran dalam segitiga, kita bisa hitung dengan formula luas segitiga dibagi dengan S. Jadi, jari-jari lingkaran dalam segitiga itu formulanya adalah luas segitiga dibagi dengan S. S itu adalah setengah kali keliling. Seperti yang Koko sampaikan di video sebelumnya ya, bagi kalian yang dengerin ngomongan-ngomongan Koko. Koko sering bilang di video sebelumnya, untuk persiapan Eju, sangat Koko sarankan kalian inget-ingetin sifat dari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Karena banyak sekali soal-soal yang arah-arahnya ke sana. Nah, jadi untuk cari jari-jari, Koko akan cari dulu yang pertama S. S itu adalah setengah kali keliling segitiga. Yang kedua, Koko akan cari dia punya luas segitiga. Kemudian kita bagikan, at the end harusnya ketemu bentuk itu. Kita lihat sedikit info apa yang Koko bisa dapat dari sini.
karena infonya masih banyak yang hilang. Yang pertama, Koko akan coba cari panjang dari alas BC. Panjang dari alas BC. BC itu adalah 2 kali, kita kasih nama ini D misalnya, 2 kali DC. Jadi pertama kita harus cari panjang DC dulu. Koordinat untuk X-nya yang D kita udah tahu. 1 min 1 per A. Sekarang Koko akan cari koordinat C. Koordinat C itu adalah titik potong garis L2 terhadap sumbu X. Itu ada di sini. Kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya 0. Koko coba langsung ya. Kalau Y-nya 0, kita akan dapat min 3 sama dengan min A X min 3. Berarti X-nya adalah, ini minnya boleh dicoret, 3 per A per 3. Nah, 3 per A plus 3 maksudnya. Itulah koordinat C. 3 plus 3 per A, itu C. Karena D tahu, C tahu koordinatnya, kita bisa cari panjang DC. Panjang DC adalah, dikurangin aja, 3 kurang 1, 2. 3 per A dikurang min 1 per A. Kita dapat nanti panjangnya adalah 2 ditambah 4 per A. Itu panjang DC. Begitu juga dapat panjang BD, karena pasti sama, karena ini adalah segitiga sama kaki. Dengan demikian, Koko dapat panjang BC. Koko tulis dulu, ini info pentingnya. Length BC itu adalah 2 kali DC. Jadi 2 kali 2 plus 4 over A. 4 ditambah 8 per A. 4 ditambah, atau Koko faktorin ke depan deh supaya lebih gampang. Faktorin 2, kita akan dapat 1 ditambah 2 per A. Itu alas dari segitiga. Kemudian Koko akan cari panjang dari AC. Karena kita perlu cari keliling ya. Keliling bagi 2 itu S. Jadi sekarang kita akan cari panjang AC. Nah, untuk cari panjang dari AC, kita perlu koordinat dari A. Koordinat dari A-nya berapa? Jadi Koko akan lihat dari sini. X-nya adalah 1 min 1 per A. Y-nya kita bisa cari dulu. Substitusikan 1 min 1 per A ke equation L2 atau L1. Kita akan dapat Y-nya. When X equals to 1 minus 1 over A, Koko substitusikan ke garis yang mana ya? Sebenarnya sama aja sih. Koko substitusikan ke L1 deh. Substitusikan ke sini. Kita akan dapat Y equals to A 1 minus 1 over A plus 5. A minus 1 plus A plus 5. 2A plus 4. Itulah Y koordinat dari titik A. 2A plus 4. Setelah dapat koordinat dari A, dan kalian bisa lihat kita punya koordinat dari C, kita bisa cari panjang AC. Koordinat A-nya kita tahu, koordinat C-nya kita tahu. Cari panjang AC. Koko cari lagi sedikit di sini, pakai formula distance saja. Atau kalian boleh lihat di sini, Koko pakai Pythagoras juga boleh.
AC square equals to AD square plus DC square. Kita dapat AC. Angkanya memang sedikit nggak enak dilihat, tapi at the end kalian akan dapat angka yang bagus. Jadi harus hati-hati hitungnya, jangan sampai salah. AC square equals to AD square. AD itu berapa? AD itu adalah 2A plus 4, tingginya ya. 2A plus 4 square plus DC square. DC-nya berapa? DC-nya adalah 2 plus 4 over A. 2 plus 4 over A square. Kalau kalian simplify ini, kalian nanti akan ketemu jawabannya adalah AC square equals to 2A plus 4 square plus, ini boleh dijadiin 2A plus 4 over A square. Dengan demikian, kita akan dapat AC square equals to 2A plus 4 square. Koko faktorin. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin. Coba dikerjain sendiri kalau bingung ya. Karena Koko nggak bisa kerjain terlalu step by step karena nanti akan habisin waktu. Jadi kalian coba kerjain sendiri. Ini Koko faktorin 2A plus 4 square-nya. Sisanya adalah 1 plus 1 over A square. Dengan demikian AC-nya kita ketemu. 2A plus 4 square root 1 plus 1 over A square. Itulah AC-nya. Ini Koko geser sedikit, nanti nggak kelihatan. Nah, itu AC. Kita ketemu AC dan itu jugalah BC. Jadi begitu AC ketemu BC, kita juga ketemu. BC itu adalah hal yang sama dengan AC. Dengan demikian nanti S-nya kita bisa ketemu juga. Koko lanjut di bawah supaya kita punya banyak space. S equals to setengah AB plus BC plus AC. AB sama aja dengan AC. Jadi Koko boleh tulis setengah kali 2AC plus BC. Setengah 2AC plus BC, betul. Tinggal diganti. Setengah kali 2 times AC. Hati-hati ya, ini mulai aljabarnya harus hati-hati. AC-nya kita tahu, 2A plus 4 times 2A plus 4 square root 1 plus 1 over A square plus BC. BC tadi juga udah dicari di atas, itu segini. 4, 1 plus 2 over A. 4, 1 plus 2 over A. Oke. 1 plus 2 over A. Nah, kita dapat ini. Sederhanain. Duanya dicoret, ini boleh coret, ini boleh bagi 2, sisa 2. Koko akan dapat 2A plus 4 square root 1 plus 1 over A square plus, kaliin masuk, kalian akan dapat 2 plus 4 over A. Kalau disamain penyebut, bentuk yang sebelah kanan ini, kita akan dapat kayak gini. Koko rasa kalian harus jalanin sendiri ya, karena kalau enggak kemungkinan akan bingung. Tapi mudah-mudahan nggak bingung juga, karena Koko coba kerjainnya step by step. Ini nanti dapatnya 2A
plus 4 over A. Kemudian bisa difaktorin to A plus 4-nya. Sisanya adalah square root. Square root-nya ini Koko sederhanain sepertinya supaya lebih enak dilihat. Samain penyebut. A square plus 1 over A square plus 1 over A. 1 over A square bisa dikeluarin A-nya, nanti sama 1 over A di sini bisa difaktorin juga. Sehingga at the end Koko dapatnya gini. 2A plus 4 over A, faktorin A-nya ya. Sisanya tinggal ini. Nah, itulah S-nya. Dan bentuknya nggak jelek-jelek banget at the end. Tapi prosesnya harus hati-hati. Setelah kita dapat S, kita sekarang akan cari luas segitiga. Jangan bingung lihat alur pengerjaan Koko ya. Koko udah sengaja pakai warna yang berbeda-beda. Jadi untuk bagian ketiga ini, Koko pakai warna ungu. Jadi semua yang ungu ini menggambarkan bagian ketiga. Nah, tadi apa? Oh, berikutnya kita akan cari luas dari segitiga. Luas dari segitiga nggak susah. Tinggal alas kali tinggi. Tingginya adalah 2A plus 4. Bagi 2, kita dapat setengah bagian. Kaliin 2. Atau langsung aja alas BC kali tinggi. Bagi 2 juga boleh. Jadi luas segitiga itu adalah alas. Koko pakai yang BC aja langsung ya. Jadi setengah kali BC kali tinggi. Tingginya AD. Yaitu sambung kemana ya? Sambung ke bawah deh. Setengah kali BC. Tadi BC-nya ada di sini. 4 kali 1 plus 2 per A. Kali tinggi. Tingginya AD. AD itu adalah 2A plus 4. Itu AD. Dengan demikian, kita akan dapat luas segitiganya adalah, ini boleh dicoret, sisa 2. Koko akan dapat 2 kali bentuk yang di dalam ini. Koko samain penyebut. A plus 2 per A. A plus 2 per A dikali 2A plus 4. 2A plus 4 boleh ditulis 2A plus 2. Nah, at the end Koko dapat 4A plus 2 square over A. Itulah luas segitiganya. Tinggal dibagikan luas segitiga dengan S, kita akan dapat jari-jari. Dan hopefully jawabannya dalam bentuk seperti ini. Lanjutin lagi sedikit ke sini. Luas segitiga dibagi dengan S 2A plus 4 dibagi A. Oh ini sorry, ini dibagi A ya, hampir salah. Ini A bukan 4. Dibagi A kali akar A kuadrat plus 1 plus 1. Kalian bisa lihat bentuknya mirip, jadi harusnya oke. Cancel out A-nya. Ini bisa dibuang A-nya. Ini juga bisa dibuang. Bagi 2, 1. Bagi 2, 2. Bagi 2, ini 2. Lihat di sini. Ini A plus 2 sisanya. Ini A plus 2. Coret 1.
Nah, sisanya tinggal 2A plus 4 dibagi akar tersebut. 2A kaliin masuk ya, plus 4 over 1 plus, pokok bentuknya langsung jadiin seperti yang dia mau. Square root A square plus 1. Ketemulah R, S, T, N, U-nya. R-nya 2, S-nya 4, T-nya 1, U-nya 1. R, S, T, U. 2, 4, 1, 1. Nah, ini untuk soal yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga. Kalian boleh coba ya, kalau kalian punya waktu, kalian boleh coba pakai similarity atau perbandingan kesebangunan. Sepertinya akan lebih mudah untuk dicari R-nya dengan catatan kalian benar-benar ngerti cara menggunakan similarity itu. Berikutnya, pertanyaan terakhir. In particular, ketika R-nya 5/2, berapakah koordinat dari titik A? Sekarang R-nya 5/2, kita mau cari koordinat dari A. A itu vertexnya. Ada di sini. Artinya kita harus cari variabel A kecil. Setelah A kecil dapat, kita bisa dapat vertex A. Untuk cari A kecil gimana? Substitusi aja. Koko akan substitusikan R-nya 5/2 sama dengan 2A plus 4 dibagi dengan 1/1 plus akar A kuadrat tambah 1. Nah, ini nggak susah aljabarnya. Cross multiply aja, kita akan dapat 5 tambah 5 akar A kuadrat tambah 1 sama dengan 4A tambah 8. Pindah ruasin ke sebelah kiri, kita akan dapat 5 akar A square plus 1 equals to 4A plus 3. Langkah terakhir, squaring both side, kita akan dapat A-nya. Squaring both side, Koko dapat nanti 25, Koko langsung kaliin masuk. A kuadrat tambah 25 equals to 16A square plus 24A plus 9. Kalau disimplify, kita akan ketemu, pindahin semua ke sebelah kiri, 9A square minus 24A plus 16 equals to 0. Ini bisa difaktorin jadi 3A minus 4 square equals to 0, dan A-nya adalah 4/3. Jadi when R equals to 5/2, A equals to 4/3. Therefore, A-nya, koordinat A maksudnya, kita bisa dapat. Tadi koordinat A-nya adalah 1 minus 1/A, 2A plus 4. Substitusikan aja, A-nya 4/3. Kita bisa ketemu koordinatnya. 1 dibagi 4/3, 3/4. 1 dikurang 3/4, itu 1/4. 2 kali 4/3, 8/3. 8/3 tambah 4, itu 20/3. Itulah V, W, X, Y, and Z. Vx-nya 14. VW, salah ya. VW-nya itu 1 and 4. X, Y, and Z-nya itu adalah 203. Koko selesai di sini pembahasan untuk
Past Paper Edu tahun 2017, course kedua, section kedua, pertanyaan kedua. Sedikit panjang di sini penjelasannya. Pastiin kalian bisa ngerti apa yang Koko jelasin di sini, karena Koko yakin pasti akan sangat membantu ketika kalian ketemu soal-soal edu yang lainnya. Mungkin soalnya nggak sama persis, tapi pemahaman ini pasti akan sangat membantu. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.